Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training persiapan pensiun, saya akan sharing bagaimana kesalahan-kesalahan saat Anda memilih untuk berinvestasi. Video ini harus diperhatikan dan ditonton dengan baik sampai selesai, karena ini penting buat Anda supaya Anda jangan mengalami kesalahan. Nah, oleh karena itu sahabat sekalian, saat Anda menonton ini, subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, beri komen positif, lalu share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lainnya, supaya Anda jauh lebih sukses dan saya juga lebih semangat memproduksi video-video yang meningkatkan kompetensi bagi Anda yang memasuki usia pensiun. Video training ini tentu didasarkan dari proses diskusi atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat saya memberikan pelatihan tentang persiapan pensiun. Nah, karena poinnya dipertanyakan apa yang membuat orang salah dalam investasi, bagaimana strategi menghitung atau membuat investasi buat para pensiunan. Investasi bagi para pensiunan, apakah pensiun itu yang secara normal karena usia, atau pensiunan karena kondisi abnormal karena situasi bisnis sebagainya, harus ada PHK begitu ya. Yang jelas Anda mendapatkan uang baik hasil dari pensiun normal tadi, kemudian uang dari hasil menerima pesangon. Nah, ini Anda harus kelola dengan baik. Arti kelola dengan baik, nanti ada pilihannya, ada banyak teman sekalian ya. Apakah Anda akan investasi atau ada sifatnya ingin membangun usaha. Nah, kalau membangun usaha tentu adalah uang Anda maksimum hanya 30% karena risikonya sangat tinggi sekali. Nah, kebanyakan memulai awalnya sifatnya investasi. Nah, investasi ini tentu yang dari sederhana itu menabung, dapat bunga, atau deposito, itu contoh-contoh yang sederhana begitu ya. Nah, ini perlu Anda waspadai, apakah juga investasi nanti bentuknya emas, bentuknya membeli dolar, atau investasi ada produk baru begitu ya. Dan jelas supaya Anda hati-hati di sini. Nah, pertama apa yang mesti Anda perhatikan supaya Anda tidak mengalami kesalahan dalam investasi? Pertama adalah tidak tahu tujuan investasi. Nah, tidak tahu tujuan investasi. Jadi di sini apa? Anda harus smart dalam membuat atau memutuskan untuk melakukan investasi. Pilihan-pilihan produk investasinya apa saja. Harus smart, dibaca benar-benar, dipelajari benar-benar supaya Anda jangan salah di sini dalam salah memilih bentuk-bentuk produk-produk atau jasa dalam bentuk investasi Anda. Karena kebanyakan ya uangnya bisa amblas, habis dalam singkat kalau Anda tidak tahu tujuan tersebut. Sederhananya tujuannya ya harus smart, harus spesifik. Harus pakai smart ya, harus spesifik. Lalu measurable, dapat diukur ya. Lalu attainable, dapat dicapai secara rasional itu. Lalu R-nya reasonable buat saya, dan juga ada periode waktunya mendapatkan investasi tersebut. Nah, itu yang pertama. Jangan sampai Anda salah, nggak tahu tujuan dari investasi, suatu pilihan investasi tersebut. Itu kesalahan pertama ya, perlu diwaspadai Anda buat. Yang kedua adalah kesalahan berikutnya adalah harapannya tidak realistis. Nah, ini sering ya orang-orang terjebak yang baru pensiun, dari dia panik bagaimana bisa mengembangkan uang dengan cepat. Nah, ini yang menjadi sering tidak realistis. Akhirnya kena bujuk rayu oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, menawarkan bentuk investasi bodong gitu ya, dengan iming-iming bunganya, padahal bunga bank sekarang per tahun hanya 4% atau 5%. Ada yang menawarkan per bulan 5%. Entah menaruh modal seperti apa begitu ya. Karena terbujuk rayu karena situasi lagi panik, dia taruh uang di sana ya, untuk investasi dong. Tidak pengembalian. Kalau bank normalnya hanya 5%, tapi dia per bulan 5%. Berarti setahunnya 60%. Keren kan? Kalau betul gitu ya. Nah, itu kesalahan kedua. Tidak realistis, tidak smart ya. Kesalahan ketiga, tidak memikirkan aspek jangka panjangnya. Nah, ini dia. Hati-hati ya, keperluan uang kan nanti investasikan Anda mesti menggunakan. Kalau Anda tidak berusaha, tidak bekerja lagi,
maka Anda mendapat dari tingkat pengembaliannya, per bulannya, dan seterusnya. Anda menghitung semuanya sampai jangka panjang, kira-kira bagaimana dampak-dampak buat kehidupan kita. Nah, itu contoh ya. Pikirkan jangka panjang dari setiap bisnis investasi yang Anda pilih, gitu ya. Nah, kesalahan keempat yaitu meletakkan semua uang Anda ke suatu investasi. Jadi ya, ini kesalahannya adalah seperti bahasa kerennya, meletakkan semua telur investasi Anda dalam satu keranjang. Nah, keranjangnya apa? Ya, uang Anda, uang pensiun tersebut ditaruhlah semuanya di investasi, misalnya investasi membeli emas. Ya, membeli emas. Kemarin harga emas sampai 1 jutaan, menjadi 1 jutaan. Semua uang di sana. Tiba-tiba emas sudah mulai turun sekarang. Akhirnya Anda mengalami kerugian. Nah, jadi maksud di sini, jangan menyimpan uang Anda atau menginvestasikan uang Anda ke satu keranjang. Jadi bisa Anda variasikan. Ditaruh di sebagian deposito kah, atau yang kedua bisa jadi emas atau bentuk mata uang dan sebagainya. Dan tentu ini sudah Anda analisa lebih dahulu. Jadi ingat, kesalahan keempat adalah meletakkan semua telur investasi Anda, uang Anda itu dalam satu keranjang. Ini harus dihindari, kesalahan investasi. Kesalahan yang kelima yaitu Anda terlalu percaya diri dan mengambil risiko terlalu besar, sahabat sekalian. Misalnya Anda investasi dalam bentuk saham, dan Anda main saham langsung secara yang daily begitu, yang hari-harian, dan Anda pede bisa memenangkan dalam mendapat keuntungan besar dari saham tersebut. Nah, itu pernah terjadi oleh sahabat saya. Pensiun langsung hanya waktu kurang lebih 3 bulan, uang pensiunnya habis ludas karena harga sahamnya anjlok, sahabat sekalian. Ini bisa membuat tangis, nyaris bercerai akibat dari kehilangan kesalahan suami yang menaruh uang satu keranjang di saham. Jadi ya, jangan terlalu pede. Pertimbangan semua. Prinsipnya adalah variasikan. PD itu artinya terukur, diukur semua dengan jelas dan bijaksana. Lalu kesalahan yang ke-6 adalah tidak punya cukup keberanian. Nah, ini dia. Kalau tadi PD terlalu berani, sekarang dia tidak berani. Nah, nggak berani dia menjadi seorang great investor. Ya, tidak berani. Nah, semua pasti ada risiko, sahabat sekalian ya. Apapun, jangankan tidur aja ada risikonya. Bablas gitu ya. Makan aja ada risikonya. Nah, memang manusia harus berani, tapi jangan juga over PD. Jadi PD itu harus terukur. Kalau tidak berani, Anda hitung dulu. Lalu Anda pisahkan berapa yang Anda berani letakkan dalam satu keranjang atau berapa keranjang, begitu ya. Ini kesalahannya, keberanian. Nah, jadi ada 6 ya. Contoh-contoh misalnya dalam investasi. Contoh investasi rumah misalnya. Anda mau beli rumah di sini kan ya. Ya tentu nanti Anda mesti perhitungkan biaya awalnya. Nah, biaya awalnya cek dulu gitu ya, uang mukanya, asuransinya, notarisnya, provisi banknya, kalau ya dicek semua biaya awal. Anda munculkan sih ya. Tidak cukup menyiapkan 1% dari harga rumah tersebut ya, DP-nya dan seterusnya. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Lalu juga perhatikan juga nanti harga jualnya. Nah, yang berikutnya kedua, cicilan pertamanya berapa nih beli rumahnya di sini ya. Lalu biaya renovasinya. Nah, itu contoh-contoh supaya rasional Anda menghitung semuanya dalam membeli rumah. Yang berikut contoh ada investasi kendaraan, misalnya mau menjadikan Grab atau menjadi Gokar gitu ya, atau menjadikan sewa mobil. Berarti Anda mempertimbangkan biaya operasionalnya gitu ya. Ini investasi beli mobil tapi bukan sifatnya konsumtif, produktif. Anda bikin usaha sewa kendaraan gitu ya. Biaya operasionalnya kita cek ya. Berapa biaya operasionalnya di sini? Ya, biaya BBM, biaya tahunannya, biaya parkirnya, biaya tiket dan sebagainya. Lalu biaya perawatan rutin, maintenance-nya, begitu ya, dicek semuanya. Dan biaya perbaikannya, ini seperti dan sebagainya. Dan ini contoh ya, cara Anda menganalisa dalam suatu investasi. Apapun Anda wajib melakukan analisa supaya jangan Anda mengalami kesalahan dalam bisnis. Dalam konteks investasi bagi Anda yang baru menerima paket uang pensiun secara normal atau paket pensiun abnormal karena mendapatkan
pemutusan hubungan kerja. Tetap semangat sahabat sekalian, tonton video ini sampai selesai, dan saya yakin semoga bermanfaat bagi Anda video ini. Yang kedua, tonton lagi video yang lain-lain dari saya supaya Anda belajar bagaimana supaya Anda lebih bijaksana dalam memutuskan suatu investasi. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. God bless you.